Jadi harus ikutin terus sampai selesai. Oke, good ya. Nah, andalkan. Oke, ya. Orang yang bisa diandalkan adalah orang yang menunjukkan dirinya siapa. Contoh nih, Pak, saya ada ide, Pak. Pak, saya ada begini, Pak. Saya Pak mau nanya, Pak. Nah, berarti orang-orang yang begitulah yang akan saya pakai. Orang-orang yang tidak pernah menunjukkan dirinya, takut, malu, segala macam. Percayalah teman-teman, Anda akan gitu terus seumur hidup. Ya. Tapi, kalau teman-teman mulai sekarang berubah nih, ya, mulai menunjukkan diri, segala macam, terus, lama-lama kita akan kepake kok di mana-mana, ya. Baik itu di organisasi, baik itu di kerjaan, ya. Karena saya melihat, tapi teman-teman hanya berusaha mengotak-atik kertas ini mau dibentuk yang bagaimana agar nanti bisa menahan handphone tersebut. Gimana caranya agar bisa selembar kertas itu bisa menahan? Ya, silakan. Silakan dicoba-coba. Bagi yang bisa, gimana caranya? Coba ya. Diapain kertasnya? Dilipat kecil lebih tipis lagi. Oke, ya. Teman-teman, siapa yang ingat zaman dulu kita melipat untuk tatakannya obat nyamuk? Nah, itu tuh ya, Ibu Siti Sauda ya. Nah, itu ya. Itu bisa juga jadi salah satu untuk menahan ataupun caranya menahan handphone Anda. Atau nanti teman-teman bikin setelah training ini, bikin bentuknya perahu terbalik. Ya. Jadi nanti di atas itu bikin handphonenya. Itu juga bisa menahan. Ternyata kalau kita ibaratnya hidup kita datar, terus begitu tidak ada tantangan, tidak ada hal-hal yang membuat kita jadi misalnya stres, pusing, macam, ternyata kita tidak bisa mampu menahan beban berat apapun. Tapi ketika teman-teman semuanya hidupnya naik turun begini gitu ya, ada halangan, ada cobaan, ada tantangan segala macam, ternyata kita makin kuat menahan berat beban apapun. Dan yang sekarang menjabat sebagai Komisaris Pelindo Kriminal Indonesia. Bisa berkolaborasi sesuai dengan skill kita masing-masing. Apalagi sekarang kita kemarin kan sering dengar Pak Presiden menyampaikan Indonesia Emas 2045. Kemudian kita bicara tentang generasi emas 2045. Nah, generasi emas itu teman-teman itu adalah kita. Kita semua yang ada di grup ini, yang ada di Zoom ini, kitalah sebenarnya generasi emas yang memiliki peran dan andil bagaimana kita bisa mencapai Indonesia maju di usianya yang ke-100 tahun. Nah, apakah kita memang menjadi generasi yang emas atau generasi yang kemudian bikin gemes ya, artinya nggak bisa bikin apa-apa? Nah, tentu itu menjadi tugas tanggung jawab dari kita semua. Jadi seorang pemimpin itu sebenarnya teman-teman tidak hanya kemudian bisa sekedar memimpin, tapi dia juga bisa mendorong orang-orang yang di sekitar dia bisa mengeluarkan potensi sebesar-besarnya bahkan melebihi si pemimpin tersebut. Itulah pemimpin yang hebat. Jadi balik lagi ke sebelumnya ya. Jadi bagaimana seorang pemimpin itu bisa kemudian mengembangkan potensi yang ada di sekitarnya. Nah, di situ teman-teman sebenarnya melatih kepemimpinan teman-teman. Nah, sebesar apapun kita mengagumi para tokoh, pada kenyataan teman-teman tidak ada yang pernah orang berhasil sendirian. Teman-teman, nah, saya mencontoh penting juga adalah kita memahami ilmu padi ya. Apalagi sekarang ini kan ilmu padi menyala abangku katanya kan. Nah, jadi ilmu padi itu sangat penting teman-teman karena pemuda itu kadang-kala apalagi karakter kita generasi milenial, generasi Z, kadang-kala kita sudah merasa puas dengan apa yang sudah kita dapatkan. Padahal di atas gunung masih ada gunung lagi teman-teman, bahkan masih ada bintang, masih ada matahari dan lain-lain. Artinya jangan pernah berpuas diri dengan apa yang sudah kita dapatkan, teruslah kembangkan diri dan tetap rendah hati sehingga setinggi apapun kemudian tanggung jawab yang kita dapatkan, mau itu di organisasi, mau itu di kampus, di pekerjaan kita tetap menjadi orang-orang yang rendah hati, yang bisa dipercaya, dan kemudian juga bisa terus mengembangkan diri kita. Lanjut. Kita cakap dalam komunikasi, ya. Ada orang yang tipe komunikasinya pasif, submisif, ya. Contoh kecil, mohon maaf saya bilang, teman-teman yang suka kalau Zoom, ya, yang Zoom selalu tutup kamera, itu termasuk juga kita tipenya pasif, tidak mau ikut serta. Ya, mohon maaf ya saya bilang ya, teman-teman yang sering di mana-mana mau Zoom apa kayak selalu aja tutup kamera, itu adalah teman-teman yang masuk dalam kategori pasif, gitu, ya. Orang-orang ini tertutup, ya, tidak mau terbuka, tidak mau membangun hubungan yang lain, ya, tidak percaya diri, ya, lebih merasa nyaman ketika dia sendiri, ya, tidak menunjukkan diri, gitu.
itu adalah tipe yang pasif. Yuk ikut acara ini yuk. Aduh, gak usah deh, saya gak usah Pak. Ikut panitia yuk. Tuh saya jangan deh Pak. Orang-orang tidak mau terlibat apapun. Nah ini yang pasif namanya ya. Dan orang-orang ini biasanya suka mengeluh di belakang, tidak mau menunjukkan sesuatu di depan, gitu ya. Nah, lebih suka diam. Ketika ada konflik, memang dia diam, bagus. Tetapi banyaknya akhirnya memendam, ya, tidak mau untuk menyelesaikan masalah, gitu ya. Nah, orang-orang ini lebih nyaman berteman dengan yang sesama dengan pendiam-pendiam juga, ya namanya orang. Jadi orang pasif ini tidak bisa bergaul dengan orang yang ceria, nah, itu nggak bisa, ya. Lebih banyak bergaul dengan orang yang sama dengan dia. Di sini siapa yang kira-kira orang yang tipe seperti ini? Ada? Ya, saya kan ada aja lah ya. Ya kan? Adik-adik semuanya, di era sekarang, saya bilang kalau kita tipenya komunikasinya adalah pasif, yuk kita berubah. Nah, sekarang kita seperti itu. Ya, saya kebetulan bergabung dengan 10 grup-grup HRD, ya, dan kita sering bahas nih orang-orang seperti apa yang mereka angkat menjadi calon supervisor, calon manajer, punya karir bagus adalah bukan orang-orang yang tipe komunikasi pasif. Kenapa? Orang-orang ini termasuk orang-orang yang sebenarnya tidak fokus di dalam pekerjaan, ya. Nah, itu. Yang kedua ada namanya tipe agresif. Justru sebaliknya, orang-orang ini sangat dominan, ya, ingin menang sendiri, tidak peduli dengan orang lain, seperti itu ya. Yang penting dirinya sendiri, orang lain dianggap nggak ada. Orang ini kalau bicara itu ketus, kemudian orang ini marah-marah kerjanya, ya, mementingkan diri sendiri dan sangat egosentris, ya. Seolah dia adalah orang yang paling merasa benar, memaksakan kehendak kepada yang lain, sering bikin orang lain terluka, ya. Nah ini orang-orang tipe agresif. Punya teman yang tipe seperti ini pasti ada aja, ya. Bahkan sering mempermalukan orang lain di depan yang lain, mengolok-olok segala macam, gitu ya. Nggak peduli karakter orang seperti apa. Nah ini orang yang tipe agresif. Kalau dia meeting, hanya pendapatnya yang bisa didengar. Kalau pendapatnya nggak didengar, dia bisa keluar tuh ngambek segala macam, ya, memaksakan pendapatnya. Ini tipe yang agresif, ya. Nah kalau begitu, yang baiknya seperti apa? Ada namanya tipe asertif. Nah inilah yang mau kita kejar, ya teman-teman. Kalau kita orangnya mau menjauhkan orang lain, gitu ya, saling pengertian, demokrasi, menjaga perasaan orang lain, ya. Kalau ada masalah kemudian diselesaikan dengan baik-baik, jadi nggak dipendam, ya. Kita juga tidak agresif. Kemudian mau berdiplomasi, mungkin Mas, saya mohon maaf Mas, masalah kemarin, ya. Saya pikir kita harus selesaikan masalah ini. Nah itu, jadi mereka mau. Dan orang ini sifatnya apa? Jemput bola, tidak mau berlama-lama. Kalau ada yang nggak beres, dia menanyakan dulu, tanyakan langsung. Jadi nggak ada yang tunggu-tunggu gitu ya. Giliran udah selesai, lo kok gini. Nah, enggak. Dia suka itu mau terlibat langsung. Nah, dan dia sangat menghargai karakter orang lain. Nah, dari teman-teman di Zoom ini, siapa yang kira-kira tipenya asertif? Angkat tangan, ayo. Atau raise hand. Yang kira-kira menurut Anda sendiri, Anda adalah tipenya asertif. Kalau saya tanya yang agresif pasti nggak ada yang mau nih, ataupun yang pasif pasti nggak ada yang mau. Yang kira-kira yang tipenya adalah asertif siapa? Ada mau raise hand? Ada? Mau raise hand? Ada yang mau ngechat? Oh saya bang, saya pak. Nggak ada nih. Hah? Doprianus tipe apa? Kira-kira Doprianus? Masih ongoing ini, lagi belajar untuk kayak asertif bang. Oke, berarti selama ini, tapi kalau dari gayanya Doprianus, ya, saya melihat sebenarnya Doprianus ini tidak ada agresifnya. Saya melihat ya, tapi lebih banyak ke pasifnya. Nah, cuman memang proses ke sana ya, proses ke asertif ya. Tapi kalau saya juga sebenarnya Doprianus sudah ada ini nggak nih, sudah ada asertif nggak nih, gitu ya. Oke, karena
kamu buka kamera aja pun termasuk asertif sebenarnya, gitu ya. Nah, teman-teman, jadi kalau kita ingin boleh dibilang bagus dalam kantor, ya, Anda akan ditunjuk nanti jadi seorang supervisor, manajer atau pimpinan dalam kantor nantinya, ya. Teman-teman bagi sekarang yang masih mahasiswa, kemudian atau masih bekerja, masih baru-baru, ya, yuk kejar yang namanya asertif ini. Jadi tidak menjadi orang yang agresif, tapi nggak juga orang yang pasif. Asertif itu adalah orang yang tahu, ya, kapan dia asertif, kapan dia agresif, kapan dia pasif. Apakah orang asertif bisa marah? Oh bisa, tapi pada tempatnya, begitu. Apakah dia bisa menjadi pasif? Oh bisa, tapi pada tempatnya, gitu ya. Jadi dia orang yang bijak, kalau saya katakan, ya. Nah, oke. Kemudian teman-teman semuanya, nah ini nih, dari gambar-gambar ini kira-kira yang mana bisa kita sehari-hari? Udah sama. Coba hari pertama biasakan tidak ada, pagi sama malam nggak ada, hari kedua nggak ada, hari ketiga nggak ada, hari ke-8 ceplosan. Gak apa-apa, teman-teman ulangi dari hari pertama lagi, karena hanya kita yang tahu. Tapi ya, saya garansi kalau teman-teman berhasil 10 hari bagus, besok-besoknya Anda akan mikir kalau ingin mengeluh, berkata-kata yang tidak baik, ataupun ingin melakukan hal-hal yang kebiasaan yang nggak benar akan berubah, ya. Ini jangan 10 hari ke depan nantinya, ya. Dan nanti Anda akan lihat bagaimana hasilnya, gitu, ya. Berbagi kesimpulan juga dari apa yang saya dapat dari paparan materi Bang Wellman, yaitu mindset, karakter, dan attitude yang positif memiliki kekuatan radiasi seperti medan magnet yang mampu mempengaruhi lingkungan sekitar untuk berubah. Seperti apa yang sudah disampaikan tadi, bahwa kita itu punya kekuatan untuk bisa menjadi influence atau mempengaruhi orang di sekitar kita, hanya apa kita pengaruh positif atau pengaruh negatif. Tentunya kawan-kawan bicara leader akan menjadi pengaruh positif di lingkungannya. Dan juga hal-hal tersebut tadi bisa dibentuk dari proses pembinaan yang kontinu, yang terus-menerus. Karena sesuatu itu akan terbentuk ke kita ketika kita terus belajar, mau mengasah diri, membekali diri dengan ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan di mana saja, apalagi hari-hari ini segala sesuatu mudah diakses. Dan kami terbuka bagi teman-teman untuk mau terus berdiskusi ataupun kita sama-sama belajar untuk terus personal development untuk diri kita masing-masing. Nah, teman-teman, ayo kita berikan terima kasih kepada Bang Wellman atas materi yang sudah disampaikan.